Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Dia, karena hanya Tuhanlah yang layak kita puji dan sembah. Kita mau angkat pujian kita, Kaulah Tuhanku. Sama-sama kita bangkit berdiri.
Bapa dalam surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang luar biasa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena Engkau masih memberi kepada kami waktu, memberi kesempatan untuk kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami percaya ada rancangan Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu yang begitu luar biasa bagi kehidupan kami. Kami hanya bisa menyenangkan Engkau melalui pujian yang keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami semua. Terlebih buat pelayan-pelayan Tuhan yang Engkau sudah percayakan untuk melayani pekerjaan-Mu. Kiranya Roh Kudus tercurah atas hidup mereka, mengurapi mereka dengan urapan yang baru, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dimuliakan. Demikian juga jemaat Tuhan yang ada, biar mereka mengalami berkat yang sama, merasakan lawatan Tuhan, urapan Allah terjadi, Roh Kudus bekerja, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam keadaan berduka dihiburkan oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Kami percaya Bapa, saat kami menaikkan pujian kami, Engkau sudah ada bersama kami. Engkau bertakhta atas pujian umat-Mu. Kami amenkan firman Allah, di mana ada 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, maka Tuhan hadir, Tuhan ada, dan saat ini Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami alaskan dan kami buka di dalam satu nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita mau satukan hati kita. Kita mau memuji Allah kita karena Dialah sumber kekuatan dan sukacita kita. Kita angkat pujian kita, ku terima janji Allah. Firman Allah
bagi nama Tuhan. Kita tetap mau bersorak untuk Tuhan kita. Kita mau katakan api Kristus sudah menyala. Bagi saudara yang ingin bersaksi, saya persilakan. Atau yang ingin menaikkan syukur melalui pujian, saya persilakan ke depan. Tuhan, biarlah pintu rahmat Tuhan terbuka bagi kita semua. Kalau tidak ada yang bersaksi, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian kita, Tuhan tak pernah janji. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan
kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini, bukan kuat dengan kami, tapi oleh karena kemurahan-Mu yang luar biasa selalu ada pada kami saat ini. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa saat ini. Pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Bukakan hati kami, pikiran kami menyiapkan hati kami yang terbaik buat Engkau. Dan kami yakin dan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah membawa puji-pujian, yang mengangkat pujian dan penyembahan buat kami Tuhan. Dan kami yakin percaya Tuhan, pujian ini juga menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu, dan kami percaya urapan-Mu ada atas beliau. Terima kasih Tuhan, kami mendengarkan firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkannya. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan, haleluya. Ya, saya senang sekali hari ini boleh diberikan kesempatan untuk boleh berbagi berkat kepada Bapak Ibu Saudara Jemaat GPDI Sukadamai. Ya, tadi Ibu Gembala sudah menyampaikan nama saya singkat dan gampang diingat. Terima kasih. Nama saya Sriono. Ya. Jadi kalau laki-laki nama Sri kan gampang. Asal jangan manggilnya Bu Sri. Ya kan? Ya. Ya. Saya sudah sangat lama sekali mengenal dengan Pak Gembala, bersama-sama juga dengan Pak Gembala di tempat ini. Saya mempunyai satu orang istri. Ya, tadi Ibu Gembala katakan, tanya ada berapa istrinya? Ya, cukup satu aja nggak habis-habis, saudara. Ya, istri saya juga bukan kebetulan kalau saya dipanggil Pak Sri, biasanya istrinya otomatis panggilnya Bu Sri. Ya, karena istri saya juga namanya Sri. Jadi istri saya Srini Andajani, tapi dia nggak mau dipanggil Sri. Ya, sekalipun memang udah namanya Sri. Jadi dia senangnya malah dipanggilnya Nini. Nggak ada di dalam namanya. Jadi itu panggilan akrab dari sejak kecil, sehingga kalau dipanggil ada yang manggil Sri, ya kadang-kadang dia masih tetap nengok. Tapi dia lebih senang dengan panggilan akrabnya dia, Nini, asal jangan panggilnya nenek, gitu ya. Ya, kami diberi kepercayaan 2 orang anak, juga semua dengan menggunakan nama Sri. Ya kalau orang Manado biasanya kan ada Fam, orang Batak ada Marga, itu ya. Saya orang Jawa kepingin, aduh kayaknya mesti ada Syekh nih kayak orang Cina gitu ya. Jadi Syekhnya Syekh Sri gitu ya. Jadi anak pertama laki-laki namanya Mikael, Sri Alfa Yosua. Jadi tapi dia nggak mau dipanggil Sri, udah mentang-mentang papahnya Sri, jadi dia pakai Sri lagi nanti. Jadi dia senangnya Yosua. Jadi dia lagi kuliah di Brawijaya, Malang, semester 5. Anak yang kedua perempuan, juga namanya Sri. Kalau perempuan Sri udah pasti cocok lah. Judith Sri Omega Naomi. Tapi juga dia nggak mau dipanggil Sri. Dia lebih senang dengan panggilan Naomi. Kuliah di IPB, sama juga semester 5, bukan karena anak kembar, tapi karena anak pertama off 1 tahun. Dia punya cita-cita tinggi, kepengin ke UGM, tapi tidak lolos. Akhirnya lolos dengan jalur mandiri sebenarnya, perjuangan yang luar biasa. Diterima di 3 universitas, Universitas Pajajaran, Bandung, kemudian Brawijaya dan Udayana. Dia memilih Brawijaya saja. Jadi itu karena anugerah Tuhan, perjuangan yang luar biasa. Dengan jalur mandiri ternyata juga uangnya tidak sedikit, sekalipun universitas negeri. Tapi ya cara Tuhan saja menolong, memberkati, sehingga kedua anak kami
bisa kuliah, itu saja sebenarnya intinya, dia kepingin kuliah. Ya itu saja, kami melayani di Gereja Gerakan Pentakosta Bukit Torsina di Bogor, di Sukasari. Kami masih sewa pakai di ruko. Di lantai satunya itu rumah makan ayam gebuk bagio, satu deret dengan ngohiang. Seberangnya X1 atau seberang Venus Roti Unyil yang lama. Jadi kalau pas lewat ada di bawah rumah makan ayam gebuk bagio, asal ke situ jangan digebukin aja katanya. Ya, kami di lantai 2 ibadah dari sejak masa pandemi. Kami sebelumnya di ruko di Tajur hampir 7 tahun. Kemudian ruko itu dijual sama pemiliknya sehingga kami berpindah, sempat pakai di rumah yang kami kontrak. Kemudian sebelumnya ada satu tempat yang dipercaya untuk kami pakai, akhirnya pindah lagi. Nah, dan sampai sekarang kami beribadah di ruko. Itu saja menjadi perkenalan supaya Bapak Ibu Saudara kalau ketemu dengan saya di jalan ya tolong disapa. Sekalipun kadang-kadang orang yang nyapa saya sendiri bingung. Istri saya selalu ngomong begini, tadi yang nyapa siapa? Saya sok akrab aja, biasanya gitu. Kalau disapa, oh ya gimana kabar gitu. Habis itu biasanya istri saya yang langsung cepet-cepet. Kalau orangnya udah pergi atau kita udah sama pergi, pasti dia langsung tanya, tadi yang nyapa siapa? Nggak tahu. Ya, karena begitulah kadang-kadang hamba Tuhan ketemu sama orang, pelayanan saudara, sehingga mungkin Bapak Ibu Saudara gampang bisa mengenal saya, tapi kalau saya suruh kenal satu persatu, kadang-kadang anak pamarku saja saya nggak tahu namanya satu persatu. Padahal sering datang ke sini. Dulu hampir setiap bulan selalu datang ke sini ada persekutuan. Ya, itu saja menjadi perkenalan Bapak Ibu Saudara. Masa pandemi ini bukan sesuatu yang gampang. Kita semua sama berjuang di tengah masa pandemi yang begitu sulit, begitu berat. Ya, hampir 3 tahun. Saya nggak tahu GPDI Sukadame ini sudah on-site-nya berapa lama. Ya, maksudnya ibadah secara langsung. Mungkin dulu online. Ya, kadang ada malah jemaat sampai sekarang itu ada yang nyaman ibadah online daripada untuk ibadah langsung. Kenapa? Kalau ibadah online alasannya enggak terlalu terburu-buru. Ibadah jam 9 kurang 5 baru bisa bangun. Ya kan? Tinggal langsung pencet televisinya atau HP-nya, udah lihat, bisa live streaming. Yang lebih gampang lagi enggak perlu mandi. Ya kan gitu, nggak perlu mandi. Pokoknya kadang-kadang udah yang penting pokoknya udah duduk dengerin. Ya, satu kali ada orang yang mau janjian sama saya pagi, biasa minggu pagi. Lalu dia ngomong begini, Pak, jangan lewat jam 9 ya Pak, karena kami ada ibadah. Oh iya, kebetulan memang kami beda jam 10. Jadi kami akan usahakan, saya akan usahakan ya sebelum jam 9 lah, udah lewat. Ada sesuatu yang dia mau kasih. Nah, ternyata saya meleset dari janjinya sebelum jam 9. Udah lewat jam 9. Jadi dia lagi ibadah. Wah. Jadi begitu saya datang ke rumahnya, live streaming Saudara. Televisinya besar di rumahnya. Saya masuk santai, cuma dengan celana pendek, celana kolor, kaos oblong. Kita lihat di mejanya ada kopi, ada snack, makanan lengkap Saudara. Wah, saya bilang ini ibadahnya ibadah prasmanan Saudara. Haleluya. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya katakan dalam masa pandemi ini bukan sesuatu yang gampang menjalani hidup ini. Tapi kalau saya dan saudara masih ada, saya dan saudara kita masih bisa kuat karena kita percaya ada Tuhan yang menjadi penolong buat hidup saya dan saudara. Amin. Ya, kasih tahu kiri kanannya, saya senang kalau kamu hari ini ibadah. PowerPoint-nya tolong ditampilkan. Halo, PowerPoint tolong ditampilkan.
Ya, hari ini sudah kita mau belajar bahwa Tuhan adalah penolongku. Ya. Saudara, saya katakan ini harus menjadi sebuah pengalaman kehidupan kekristenan. Kehidupan kekristenan itu bukan hanya sekedar sebuah teori, saudara. Tapi benar-benar bagaimana kita ini bisa mengalami. Kalau kita punya Tuhan yang hidup, kalau kita punya Tuhan yang berkuasa, kalau kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, karena itu pagi hari ini kalau kita mau menjadikan Tuhan adalah penolong di dalam hidup kita, kita akan membaca dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan ini. Mari kita akan baca dengan suara, dengan iman kepada Tuhan. Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6. 2-3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, kalau kita perhatikan surat Ibrani ini adalah surat yang sedang ditujukan kepada orang-orang percaya, khususnya memang orang-orang Yahudi, saudara. Mereka ini orang-orang yang juga tersebar. Karena itu di dalam surat Ibrani ini memperlihatkan tentang sebuah tokoh-tokoh iman, ya. Lihat bagaimana orang-orang yang beriman di dalam hidup mereka, sehingga ketika kita diperlihatkan tentang sebuah tokoh-tokoh iman, mereka ini hidup berjuang. Ada begitu banyak masalah, persoalan, tantangan di dalam hidupnya. Tapi yang menarik, saudara, bagaimana mereka juga bisa melewati semuanya itu. Karena itu menjadi orang yang beriman. Juga ketika kita mempercayai bahwa Tuhan itu menjadi penolong buat hidup saya dan saudara, bukan berarti juga perjalanan hidup kita enak. Perjalanan hidup kita nyaman, perjalanan hidup kita mulus, perjalanan hidup kita nggak ada hambatan. Tapi sekalipun saudara, kita banyak diperhadapkan dengan berbagai tantangan, kekhawatiran, ketakutan, kegelisahan terjadi. Kita harus tetap punya yang namanya keyakinan Tuhan penolong buat hidup saya dan saudara. Amin. Ketika kita memiliki namanya sebuah keyakinan, ini yang penulis Ibrani katakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku. Amin. Nah, apa yang menjadi alasan, saudara? Keyakinan bahwa Tuhan itu yang menjadi penolong buat hidup saya dan saudara. Sehingga kalau kita mempunyai keyakinan, pasti punya namanya sebuah alasan menjadikan Tuhan penolong di dalam hidup kita. Lewat surat yang sama, perikop yang sama. Ayat yang ke-8, mari kita baca bersama 2-3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan keyakinan ini, saudara, karena dikatakan Yesus Kristus tetap sama. Yesus Kristus tidak berubah. Situasi boleh berubah, zaman boleh berubah,
ekonomi boleh berubah, sistem juga di dalam metode pelayanan. Mungkin ibadah sekarang nggak hanya bisa ibadah seperti ini, tapi dengan live streaming, dengan Zoom, saudara. Untuk apa? Supaya bisa beribadah, tujuannya itu. Tapi ini mengalami situasi yang bisa mengalami perubahan. Bahkan dalam surat Ibrani ini, di ayat yang pasal sebelumnya, ayat sebelumnya, dikatakan bahwa langit dan bumi ini akan mengalami digoncang kembali, mengalami sebuah kegoncangan. Pasal 12. Tapi hidup orang percaya dikatakan, kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya dan saudara adalah warga kerajaan sorga, warga kerajaan Allah. Kalau saya dan saudara warga kerajaan Allah yang menjadikan Yesus, Dia Tuhan, Yesus yang tidak pernah berubah, yang menjadi penolong buat hidup saya dan saudara, maka ini yang menjadikan kita bisa kuat, ini yang bisa menjadikan kita kokoh, ini yang bisa menjadikan kita bisa berdiri tegak. Tadi di dalam doa, bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Roh Allah. Amin. Kasih tahu kiri kanannya, kalau kamu kuat hari ini karena ada Tuhan di dalam hidupmu. Kalau kita punya Tuhan, saudara, itu yang membuat kita kuat. Saya mendengar sebuah kesaksian sebelum masa pandemi. Dia punya sebuah investasi, dan investasinya tidak kecil, saudara. 12,5 miliar. Enak punya investasi cukup besar, sehingga dia bilang setiap bulan tinggal terima. Ya minimal 100 juta lebih masuk di dalam rekening. Tapi begitu masuk masa pandemi, saudara, bulan pertama masih masuk. 2020, saya lupa tepatnya di bulan berapa dikatakan, tidak ada berita. Kok sudah tidak ada bunga masuk lagi ke rekening dia? Ternyata dengar, tempat dia berinvestasi, kasus, saudara, bermasalah. 12,5 M, saudara. Dia mulai bingung. Wah, tapi satu hal yang luar biasa ketika beliau ngomong begini, Pak, bersyukur saya ini di dalam Tuhan. Kalau enggak, saya sudah masuk kayaknya di rumah sakit Semplak gitu. Lo tahu rumah sakit Semplak? Ya, rumah sakit jiwa. Mungkin sudah stres karena mikirin duit, saudara. 12,5 M, punya anaknya 2,5 M, 15 M, saudara. Dipikir untuk tinggal terima bunga setiap bulan, ya cukuplah buat hari tua katanya. Tapi ternyata tidak bisa diharapkan. Situasi mengalami perubahan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita punya Yesus yang tidak pernah berubah, kita mau belajar apa yang harus kita lakukan untuk meyakini bahwa Kristus yang tidak pernah berubah yang menjadi penolong di dalam hidup saya dan saudara. Ibrani pasal 13 memberikan jawaban buat kita. Ayat 1 sampai dengan yang ketiga dikatakan demikian. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Bapak Ibu Saudara,
Kalau kita perhatikan dalam ayat yang pertama itu dikatakan peliharalah kasih persaudaraan. Jadi orang yang meyakini Kristus yang tidak pernah berubah, yang menjadi penolong di dalam hidup saya dan saudara, maka yang harus saya dan saudara lakukan, kita harus hidup namanya di dalam kasih. Karena itu dalam ayat yang pertama ini memberitahukan kepada kita, dikatakan peliharalah. Kata pelihara menunjukkan bahwa saya dan saudara itu sudah punya, sudah memiliki. Miliki apa? Miliki kasih. Surat Yohanes memberitahukan kepada kita Allah adalah kasih. Jadi Allah saya dan saudara, Allah adalah kasih. Jadi Allah kita adalah Allah yang penuh dengan kasih. Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa dikatakan kasih Allah itu telah dicurahkan. Ini ada tembakan di mana ini? Kasih Allah telah dicurahkan di mana? Di dalam hati saya dan saudara. Jadi artinya Allah itu kasih, dan kasih Allah itu sudah dicurahkan, saudara. Artinya saudara, meluber, melimpah, dialami, dirasakan oleh siapa? Hidup orang-orang percaya. Karena itu saudara, di saat menghadapi situasi-situasi yang kadangkala sulit, berat, kasih itu bisa menjadi tawar. Kasih itu bisa menjadi dingin. Kenapa? Karena mereka masing-masing biasanya lebih fokus memikirkan dirinya sendiri daripada memikirkan orang lain. Jemaat, orang-orang percaya yang menerima surat Ibrani ini, karena mereka juga bagaimana menghadapi situasi-situasi yang tidak gampang, situasi yang berat, sehingga kasih mereka juga mulai pudar. Karena itu penulis Ibrani ini dia mengingatkan kembali, pelihara, rawat, supaya apa? Terus memiliki hidup di dalam kasih. Karena ini yang menjadi ciri khas namanya kehidupan kekristenan adalah kasih. Makanya saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, kasih kita menjadi tawar, kasih kita menjadi dingin. Yang terjadi apa saudara? Kita hanya fokus kepada diri kita sendiri, bukan melihat dan memperhatikan orang lain. Di masa pandemi ini saudara, saya melihat ada banyak hidup orang percaya, sekalipun mungkin lagi masa sulit, tapi mereka bisa saling memperhatikan, saling mempedulikan, saling berbagi satu dengan yang lainnya. Itu menunjukkan apa? Bukti bahwa mereka ini memiliki kasih. Ya, sama seperti sekarang lagi terjadi di Cianjur, saudara. Kehidupan orang percaya begitu beramai-ramai. Untuk apa? Saling berbagi kasih, mewujudkan kasih mereka di dalam tindakan, menolong mereka tanpa pandang siapapun, saudara. Termasuk dari sinode kami, semua rame-rame. Ya memang pertama pasti nolong sesama sinodenya dulu, sesama gereja yang mengalami korban. Selamat datang Pak Gembala. Luar biasa yang dari Jakarta sudah balik lagi. Terjadi saudara,
bagaimana hidup mereka, sehingga mereka bisa melihat kehidupan kekristenan yang mempraktekkan kasih. Ini penting, saudara. Jangan sampai, saudara, kehidupan kekristenan yang ada yang terjadi justru saling sikut, saling gesek. Bahkan yang lebih prihatin, ada satu jemaat, saudara, satu jemaat sudah bertahun-tahun tidak mau saling bertanya. Loh, kasihnya di mana? Kalau kasih pasti siap menerima, kalau kasih siap mengampuni. Amin. Jangan kita berbicara tentang kasih tapi kita tidak mau rela mengampuni. Tetangga, rumahnya berdekatan, cuman atas bawah. Satu jemaat tidak pernah bertanya sampai bertahun-tahun. Hanya masalah apa, saudara? Batas tanah. Dia pikir, dia bilang, dia bangun rumahnya, dia merasa melewati batas tanahnya. Tidak selesai-selesai. Sudah dimediasi, juga tidak selesai-selesai. Tapi satu jemaat, saudara. Jadi kalau dia datang ibadah, dia udah lihat dulu, oh dia di depan, dia duduk di belakang. Kalau pulang, udah pulang duluan, saudara. Nggak pernah mau ketemu, prihatin, saudara. Ketika kita menjadikan Yesus Kristus yang tidak pernah berubah, yang menjadi penolong di dalam hidup kita, harus kita bisa mempraktekkan yang namanya kasih. Karena ini yang Tuhan mau. Pelihara, rawat terus. Dan dikatakan jangan kamu lupa memberi tumpangan. Ya, zaman dahulu nggak ada hotel, nggak ada Wisma, nggak ada Red Doors. Orang kalau perjalanan kan perlu nginap gitu ya. Oh, sekarang udah Red Doors di mana-mana, saudara. Bahkan bersaing harga. Jadi perjalanan, maka kalau ada orang yang dalam perjalanan jauh, biasanya ya ada yang tergerak hatinya untuk memberikan tumpangan. Ya. Dalam ayat ini dikatakan, ketika memberikan tumpangan, bisa jadi dikatakan yang dilayani adalah malaikat. Terjadi kepada siapa? Abraham. Terjadi kepada siapa? Lot. Saudara, ketika mereka mau melanjutkan perjalanannya, mereka tahan, ngineplah. Nah, ternyata mereka ini malaikat. Tapi kalau zaman sekarang, saudara, kita memberi tumpangan sama orang yang dikenal, tahu-tahu saudara ludes rumahnya. Kenapa? Ternyata tuan rumahnya tidur, saudara, dia sibuk semua ngangkutin barangnya. Habis, saudara, dicuri. Ya, kalau tidak dikenal kan gitu sekarang. Jangankan yang dikenal, orang kadang-kadang sudah dikenal, udah jadi pembantunya, jadi ya pembantu rumah tangganya, udah itu juga bisa habis-habisan, saudara. Itu zaman sekarang. Nah, artinya sebenarnya Tuhan mau membawa kita, bagaimana kita intinya adalah memiliki kasih. Kenapa kita masih hidup di dalam dunia? Kesempatan dikatakan kita mempraktekkan bagaimana kehidupan kita untuk supaya apa? Hidup di dalam kasih. Ini kan ada lagu, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jangan kita dengan kasih kita egois, saudara. Kalau kasih kita biasanya ada sesuatu karena kita harapkan. Kalau kita melakukan sesuatu sama orang lain, oh kita kasih, kita memberi. Kita supaya apa? Biasanya ada sesuatu yang kita mau harapkan orang itu melakukan apa buat saya, nah, gitu kan. Pertama, saudara, ketika kita menjadikan Kristus yang tidak pernah berubah menjadi penolong buat hidup saudara, hiduplah di dalam kasih. Amin. Praktekkan hidup terus di dalam kasih, karena inilah ciri kehidupan kekristenan. Kedua, dalam ayat yang keempat, mari kita baca bersama. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam ayat yang keempat ini,
Dikatakan kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Ya, keluarga adalah lembaga yang sangat dihargai oleh Tuhan. Keluarga sangat-sangat penting di mata Tuhan. Karena itu Tuhan membentuk yang namanya lembaga keluarga ini adalah pertama di dalam kitab Kejadian. Itu adalah lembaga yang pertama. Mujizat pertama yang dilakukan dalam pelayanan Tuhan Yesus ada di dalam keluarga lewat pesta perkawinan di Kana. Artinya bahwa keluarga ini penting. Tuhan Yesus, Rasul Paulus ketika berbicara tentang keluarga, suami istri, ini dikatakan rahasia ini besar. Apa yang besar, saudara? Hubungan suami istri menjadi sebuah gambaran hubungan Kristus dan jemaat. Karena itu kitab Wahyu memberitahukan kepada kita bahwa nanti ditutup dengan akan ada yang namanya pesta perkawinan anak domba. Kristus menjadi mempelai laki-laki, jemaat Tuhan menjadi mempelai perempuan. Karena itu lembaga keluarga ini, saudara, menjadi sebuah lembaga yang sangat-sangat diperhatikan oleh Tuhan. Dan melalui lembaga keluarga ini, saudara, iblis mencoba dengan berbagai cara untuk apa? Menghancurkan yang namanya keluarga. Karena itu, saudara, lewat keluarga ini Tuhan mau, saudara, supaya hidup orang percaya yang menjadikan Kristus yang tidak pernah berubah, Kristus yang tetap sama, menjadi penolong buat hidup saya dan saudara. Pentingnya menjaga kehidupan di tengah-tengah keluarga sebagai pribadi, suami, istri, anak, orang tua, menjaga hidup yang namanya di dalam kekudusan. Karena itu dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan bagi yang sudah menikah. Tapi di sini enggak selesai kepada yang namanya menjaga yang sudah menikah. Janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang sundal pezinah akan dihakimi oleh Allah. Kenapa akhirnya disambung orang sundal pezinah? Orang sundal melakukan hubungan seks dengan siapa saja. Pezinah berarti melakukan hubungan seks, entah dia ini sebagai lajang, entah dia sudah menikah, bisa terjadi. Seks itu kudus. Dilakukan oleh siapa? Orang yang diberkati pernikahannya. Karena itu berbicara seks, saudara, bukan berbicara sesuatu yang tabu. Nah, karena itu, saudara, seks menjadi, saudara, sesuatu yang bisa menghancurkan kehidupan, bukan hanya untuk keluarga, bukan hanya untuk suami istri, tapi sampai anak-anak. Kenapa? Ketika dikatakan persundalan, persinahan, kata persundalan, saudara, zaman sekarang ini bisa mengarah kepada yang namanya apa? Pornografi. Orang yang terlibat pornografi apakah hanya mereka yang sudah suami istri? Anak-anak, saudara. Karena itu, saudara, di zaman sekarang saya melihat memang ini sebuah fenomena yang paling gampang dan paling mudah untuk apa? Ketika
punya anak kecil, rewel, nangis, biasanya yang paling gampang dikasih apa? Apa? Halo? Dikasih apa biasanya kalau nangis, rewel, anak kecil sekarang? Hah? Susu. Terus? Kasih permen. Terus? Handphone. Handphone, saudara. Itu yang paling gampang. Begitu kasih handphone, saudara, udah main taltul, taktik tuh enggak tahu dia main pencet apa, saudara. Kalau enggak dikontrol sama orang tua, saudara, anak kecil sudah bisa nonton yang namanya pornografi. Dia enggak tahu itu apa. Anak kecil, saudara. Apalagi kalau yang udah besar. Apalagi kalau udah tahu. Wah, ini media, saudara. Media apa? Media kehancuran kalau kita salah mengarahkan. Handphone tidak salah, saudara. Yang salah siapa? Orangnya. Kalau kita tidak bisa mempergunakan itu dengan baik, sehingga apa? Menghancurkan, bukan lagi hidup di dalam kebenaran, bukan lagi hidup di dalam kekudusan, tetapi yang ada apa? Hidup dalam kecemaran, hidup di dalam dosa. Karena itu kalau kita berkata, Tuhan, Engkau jadi penolong di dalam hidup kita, kita harus menjaga hidup kita dalam kebenaran. Amin. Hidup kita harus jaga, hidup di dalam kekudusan. Ini penting. Jangan kita bermain-main lagi dengan yang namanya dosa, noda, kecemaran, saudara. Karena itu Tuhan rindu bagaimana setiap hidup kita, ketika kita menyadari betapa pentingnya kita hidup dalam kekudusan. Lewat surat Ibrani ini juga dikatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak seorang pun akan bisa melihat Tuhan. Karena itu penting sekali kita harus hidup di dalam kekudusan. Jangan kita bermain-main lagi dengan dosa yang hanya akan menghancurkan. Orang itu berkata, nikmat sesaat, bisa lara sepanjang masa. Karena itu saudara, kita harus selalu ingat, sadar di dalam hidup kita. Amin. Coba angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Halo, angkat tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Taruh di dahi, sadar. Amin saudara. Sadar. Kita tidak tahu Tuhan datang kapan. Jaga hidup di dalam kekudusan. Jaga hidup di dalam kebenaran. Media sosial tidak salah. HP tidak salah. Pergaulan juga tidak salah. Tapi yang salah kalau kita terjerumus di dalamnya, yang akan menghancurkan hidup saya dan saudara. Yang ketiga, dalam ayat yang kelima ini, mari kita akan baca bersama 2-3. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Orang yang menjadikan Kristus sebagai penolong yang tidak pernah berubah buat hidup saya dan saudara. Pentingnya kita terus hidup di dalam kasih, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga, ketika dikatakan janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Manusia pada dasarnya, kita adalah manusia yang tidak pernah berkata dan merasa cukup. Kadang-kadang sudah punya ini, kepengin lagi itu. Ya.
pasti di dalam kehidupan kita begitu punya banyak sekali yang namanya kita punya keinginan, ya. Siapapun saudara. Karena itu penulis Ibrani ini memberitahukan kepada kita, jangan kita menjadi hamba uang. Artinya jangan kita diperbudak dengan yang namanya uang. Karena itu Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada kita, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena kadang-kadang ini mengikat kita, saudara. Minggu yang lalu, saudara, saya pelayanan di Sukabumi. Ibadah di sana dimulai jam 6.45. Karena terlalu pagi, saya pikir kalau saya berangkat pagi sih tetap keburu. Biasanya kalau pagi kan lebih lancar. Tapi saya memilih, saya mau nginep aja. Saya punya rekan hamba Tuhan di sana, bilang saya mau nginep. Oh ya, apa-apa datang aja. Nah, ternyata saudara, begitu nginep, kami naik sepeda motor. Saya naik sepeda motor. Di rumahnya dia itu nggak ada pakai pagar. Di kompleks perumahannya nggak ada yang pakai pagar. Jadi semuanya los saja begitu. Parkiran mobil apa semua los. Nah, saya kan naik motor. Nah, rumahnya motor itu nggak ada tempat buat naruh itu, karena pas untuk parkir mobilnya dia aja. Terus dia bilang, nggak apa-apa, motor parkir di jalan aja. Waduh, dalam hati saya, ini aman apa enggak? Sekalipun saya tidurnya bisa ngelihat, karena dikasih kamar yang paling depan, jadi begitu dibuka gordennya ada, udah kelihatan motor di pinggir jalan, memang benar-benar di pinggir jalan saudara, naruhnya. Dalam hati saya, ini saya bisa tidur gak ya? Bener saudara, mikirin. Ih, bolak-balik tengok lagi, begitu ada motor lewat, tengok lagi. Tapi ternyata akhirnya bisa tidur. Saya hanya berdoa gini, Tuhan, besok semua pelayanan, masa cuman gara-gara mikirin motor gak bisa tidur? Kelewatan. Nah, kadang-kadang saudara, sesuatu yang kecil membuat kita terikat, gitu kan? Nah, belajar hidup di dalam kecukupan. Karena apa? Pada dasarnya kita manusia, kita punya begitu banyak keinginan. Sekalipun mungkin kadang-kadang itu bukan sebuah kebutuhan, tapi keinginan. Karena itu kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya mau berkata jujur saudara, ini pernah terjadi 2 atau 3 kali dalam pelayanan saya. Dan yang 1 kali ketika terjadi ini, saya minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Namanya kalau hamba Tuhan itu kan, kalau udah biasa pelayanan dikatakanlah tempat A sama tempat B, biasanya udah tahu. Bahasa sederhananya adalah PK, itu aja. Dah terus terang aja, nggak usah pakai tutup-tutup saudara. Bahasanya adalah PK. PK gereja A sama PK gereja B, udah tahu. Apalagi kalau udah sering saudara. Jadi udah bisa tahu. Nah, 1 kali saudara saya diundang, ini di Bogor. Udah, kalau bicara tentang besar dan kecil gitu aja. Sederhananya PK besar, PK kecil, itu aja. Nah, diundang di gereja di Bogor saudara, ini sudah lebih dahulu. Jadwalnya udah dikasih 1 bulan sebelumnya. Saya tahu kalau diukur kecil PK-nya gitu aja. Lalu gereja jauh saudara ngundang mendadak. Kurang lebih ya 1 minggu lah baru dikasih tahu. Karena waktu itu saya lupa gembalanya sakit atau apa. Hanya dikasih tahu. Jadi alasan saudara. Alasannya apa? Ini sudah mau hari H. Bukan hari H, sih sudah kurang lebih 1 minggu lah. Begitu pemberitahuan 1 minggu, jadi akhirnya saya bilang, Pak, mohon maaf, jadwal di tempat Bapak saya cancel karena ada pelayanan,
bukan pelayanan, saya ngomongnya bahasanya ada yang urgent sekali. Padahal karena tahu PK-nya besar. Itu namanya mata duitan, saudara. Saya ngomong sama Tuhan akhirnya, Tuhan, hati saya tidak sejahtera. Sementara gereja A ini sudah jadwal saya 1 bulan sebelumnya. Sementara ini gereja ini jadwalnya mendadak. Harusnya saya tetap konsisten. Sekalipun tahu itu ngasih PK-nya yang mendadak ini memang besar. Tapi saya harus konsisten, harusnya dengan yang kecil, yang sudah dijadwal duluan. Ini tantangan saudara bagi hamba Tuhan. Lalu satu kali ini di Bogor tuh, gereja A PK-nya besar, karena kan udah sering, udah tahu kelihatan PK-nya besar. Ini jadwalnya sudah lebih dulu. Yang gereja jauh PK-nya kecil sudah dijadwal lebih dulu. Yang dekat, nah ini dekat saudara, PK-nya besar, jadwalnya mendadak 2 hari sebelum hari Minggu. Terus saya ngomong begini, minta maaf, saya sudah ada jadwal. Oh gitu ya Pak, gak bisa ini Pak, di cancel dulu jadwalnya. Nggak bisa, sekalipun tahu itu PK-nya besar. Ya kalau dibilang hamba Tuhan apa hamba uang ini. Tapi saya mau belajar sekarang saudara. Kalau tadi saya udah minta ampun, saya ngomong sama istri saya, Mah saya dapat jadwal di ini mendadak. Wah, cuma ngomong gitu saudara. Wah, terus ini jauh. Udah, saya harus terima yang jauh, saya harus komit. Oh gitu ya? Ya udah, saya terima yang jauh saudara. Untuk terima yang jauh, karena jauh saudara, akhirnya saya juga bukan nginep langsung di gereja yang menerima yang minta pelayanan saya, tapi saya nginep di gereja satunya lagi. Karena saya tahu dia punya pastori, dia punya kamarnya banyak, jadi saya lebih milih ke dia. Lalu saya ngomong, besok saya mau pelayanan ke gereja A sana, saya mau nginep, boleh enggak? Oh silakan aja, kamar tersedia. Puji Tuhan. Udah tenang aja, saya lagi nggak ada di tempat tapi ya, nanti mungkin ada pengerja yang akan bantu melayani Pasri. Oh ya nggak apa-apa, saya nggak dilayani juga nggak apa-apa, saya bisa melayani diri sendiri. Saudara, akhirnya udah sampai pagi saya udah siap mau berangkat saudara. Memang dia ibadahnya lebih siang jam 10, sementara ibadah di gereja yang saya nginep lebih pagi jam 7. Saya udah siap mau berangkat, tiba-tiba dia ngomong, Pasri, udah siap? Udah, mau jalan? Iya, jangan jalan dulu. Ngapain? Khotbah di tempat saya. Loh, nanti saya pelayanan ke sana gimana? Kenapa ini mendadak? Enggak, kan maklum dari jauh-jauh ke sini, masa enggak pelayanan? Udah, itu pengerja kok yang pelayanan. Dia bisa cancel nanti jadwal minggu depan, jadwal saya bisa dia ngisi. Jadi isi dulu di tempat saya. Nanti anak saya yang akan antar Bapak ke tempat gereja yang akan Bapak layani. Oh gitu ya? Cukup waktunya, cukup karena ibadah kami cukup 1 jam. Wah puji Tuhan saudara, khotbah Bapak jangan lama-lama, saya lebih senang lagi saudara. Saudara, saya bilang terima kasih Tuhan. Jadi bilang udah dikasih tahu begitu, ini pun Pak, khotbahnya tidak lebih dari 25 menit. Itu udah dari awal sampai akhir. Amin. Saya bilang begitu selesai Bapak ndak usah tunggu pengumuman, ndak usah sampai doa penutup, Bapak langsung diantar anak saya ke tempat gereja yang akan Bapak layani. Puji Tuhan. Dan ternyata saudara, saya ngelayani di gereja ini yang tadinya saya pikir kecil, dia ngasihnya 2 kali lipat.
dapat berkat. Sudah pelayanan saudara di tempat kerja sebelumnya, dapat berkat double. Saya ngomong pulang sama istri, mah kalau belajar komit sama Tuhan, gak mata duitan, gak jadi hamba uang, berkatnya double. Coba kalau kemarin melayani memang di Bogor dekat, gak perlu capek-capek, berkatnya hanya 1/3, sekarang 3 kali lipat. Kadang-kala saudara, hidup kita teruji. Bagaimana kita mengelola yang namanya keuangan. Kalau kita saudara memiliki namanya kesadaran Tuhan menjadi penolong di dalam hidup kita, itu dasar, itu luar biasa. Dia tidak pernah biarkan kita. Karena itu saudara, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan saudara. Dikatakan Tuhan tidak akan biarkan, Tuhan tidak akan tinggalkan. Hidup kita tinggal apa? Percaya saja. Amin. Saya masih jadi kontraktor saudara. Maksudnya ngontrak terus, kontrak pindah. Pak Gembala kan sudah aman ya Pak ya. Saya masih berjuang saudara. Ini yang sekarang jalan tahun ketiga, ini tempat yang 1, 2, 3, 4, yang kelima, tempat yang kelima, jalan 3 tahun, pindahan persis masa PSBB, Kota Bogor 2020 bulan April, masuk besoknya bulan puasa, saudara. Jadi gampang sekali diingat. Lagi masa pandemi, saudara, pindahan. Terus yang lebih, ini lagi apa? Itu 2 anak saya, karena 2020 itu persis mau masuk kuliah. Jadi perjuangan 2 anak, pindahan rumah saudara. Begitu pindahan rumah, selesai pindahan rumah, besoknya saudara, kaki saya geser sepeda motor, jebol kuku jempol kakinya. Karena geser sepeda motornya saking semangatnya saudara, kena ban. Jadi akhirnya jebol. Tapi puji Tuhan pulih lagi. Tidak hilang kukunya saudara. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kadang-kadang persis masuk masa pandemi, gereja kami nggak jalan sama sekali, karena kami tidak pakai media online, kami hanya kunjungi jemaat. Begitu kunjungi, ada yang tiba-tiba pulang dari kunjungan langsung di WA, Pak Gembala, lain kali tidak usah datang dulu ke rumah ya. Kenapa? Ya, kami belum menerima kunjungan-kunjungan, takut COVID. Nah, saudara. Jadi ada yang mau dikunjungi, ada yang mau dikunjungi. Jadi kami pelayanan hampir 4 bulan pertama masa pandemi, April, Mei, Juni, Juli. Ya, 4 bulan itu saudara, 2020 kami hanya kunjungi saja jemaat. Kami kunjungi, kami doa, baca firman, renungan, udah ada ibadah saudara. Tapi luar biasa kalau kami ada sampai hari ini, pemeliharaan Tuhan. Pemain musik boleh maju ke depan. Mari kita mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan penolong buat hidup saya dan saudara. Hiduplah di dalam kasih. Hiduplah terus di dalam kekudusan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran, karena dosa akan memisahkan hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Tangan Tuhan bukan kurang panjang dan telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar, tapi yang menjadi pemisah adalah segala dosa dan kesalahan, kejahatan. Dan teruslah hidup di dalam kecukupan. Bersyukur untuk setiap anugerah berkat Tuhan yang Tuhan beri, Tuhan percayakan kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Kita bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan itu baik buat hidup saya dan saudara. Musim akan selalu berganti. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Tuhan tetap abadi. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya musim akan selalu berganti. Mari kita semua bangkit berdiri. Selalu berganti. Situasi bisa berubah, tetapi kasih Tuhan yang tidak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin. Ku yakin Tuhan memberkati. Dia sumber berkat di dalam hidupmu, melindungi.